Allah. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini kesimpulan daripada Ustadz Nur Yahya ini, Al-Janadi kitabnya hanya berdasarkan informasi saja. Menurut penuturan beliau, kita dengarkan tadi. Maka saya menjawab bahwasanya dalam pengumpulan data, baik yang dilakukan mu'arrikh, nasabah, muhaddithin, dan ulama yang lain, salah satu metodologinya adalah berdasarkan informasi sebelumnya. Baik informasi itu digali dari kitab, atau informasi itu didapatkan langsung melalui jalur tasyafuh, melalui jalur ikhbarus syuyukh, mengabarkannya syekh atau gurunya kepada muridnya secara langsung. Dan kalau ini tidak diterima, maka semua hadis itu batal semua. Semua redaksi kitab-kitab turath itu batal semua. Dan semua kajian ilmu tasawuf batal semua. Kenapa? Karena hadis baik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang sudah dikatakan sahih oleh ulama, dan silsilah yang merupakan silsilatul dzahab, merupakan mata rantai emas, itu merupakan hadis yang tidak bisa diterima kalau menggunakan teori ini. Kenapa? Karena Imam Bukhari mendapatkannya bukan dari kitab, langsung dari mulut. Dan itu tidak terverifikasi. Buktikan kalau hadis Imam Bukhari itu langsung dari Rasulullah, dari kitabnya yang sezaman. Imam Bukhari ngambil dari Abu Muhammad Ja'far. Coba, adakah kitab Abu Muhammad Ja'far yang mengatakan seperti itu? Abu Ja'far mengambil dari sebelumnya, ulama sebelumnya, dari tabi'in, kemudian nyampe ke Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib. Itu buktikan kalau memang teori yang mau dipakai Ustadz Nur Yahya ini betul. Monggo buktikan saja. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, Ustadz Nur Yahya, antara Ba'alawinya Jadid dan Ba'alawinya Habib itu merupakan orang yang berbeda. Mari kita kaji. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu silsilah keturunan Jadid dalam As-Suluk, juz 2 halaman 135 sampai 136. Kita lihat, minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid ibn Ali ibn Muhammad ibn Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sebelum saya lanjutkan ibaratnya, kita perhatikan mata rantai silsilah keturunannya, silsilah ke ajdadnya ke atas. Minhum Abul Hasan. Sebagian daripada mereka yang disebutkan di awal ialah Abul Hasan. Siapa Abul Hasan ini? Abul Hasan memiliki nama asli yang bernama Ali. Abul Hasan ini apa? Abul Hasan ini kunyah. Artinya dalam bahasa Indonesia, bapaknya Hasan. Ketika Ali disebutkan bapaknya Hasan, berarti ini dapat dipastikan bahwasanya Ali memiliki anak yang bernama Hasan. Karena tidak mungkin dikatakan bapaknya Hasan, Ali ini bapaknya Hasan, kalau tidak memiliki anak yang bernama Hasan. Jelas ya? Kemudian Abul Hasan atau Ali ini dilahirkan oleh, merupakan putra dari Muhammad, Muhammad putra dari Ahmad, Ahmad putra dari Muhammad, yang disebut Jadid julukannya. Muhammad atau yang dijuluki Jadid ini memiliki diturunkan atau putra dari Ali. Ali merupakan putra dari Muhammad, Muhammad putra dari Jadid, Jadid putra dari Abdullah. Abdullah putra dari Ahmad bin Isa, Isa putra dari Muhammad, Muhammad putra dari Ali, Ali putra dari Ja'far, Ja'far putra dari Muhammad, Muhammad putra dari Ali, Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin putra dari Sayyidina Al-Husain Asy-Syahid. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ibaratnya. Wa yu'rafu bisyarif. Kata-kata wa yu'rafu di sini rujuknya ke Abul Hasan ya, atau Ali. Abul Hasan, bapaknya Hasan yang bernama Ali ini dikenal bisyarif Abil Jadid, dengan Syarif Abil Jadid inda ahlil Yaman, menurut penduduk Yaman. Asluhu min Hadramaut, asalnya dari Hadramaut. Min asyrafin hunalika, berasal dari golongan syarif-syarif. Hunalika di sana. Ini min asyrafin. Asyraf ini jamak ya. Berasal dari golongan syarif-syarif hunalika di sana.
yu'rafuna. Yang asyraf ini bukan kembali ke Muhammad Abul Hasan lagi ini. Yu'rafuna. Yang mana asyraf ini dikenal di sana di Hadramaut bi ali Abi Alawi, dengan sebutan Alu Abi Alawi, keluarga dari bapaknya Alawi. Ketika disebutkan Alu Abi Alawi, keturunan ke bawah ini atau ke atas dari Abul Hasan ini, maka di situ disimpulkan bahwasanya bapaknya Jadid ini memiliki anak yang bernama Alawi. Karena disebutkan Abi Alawi, bapaknya Alawi. Seperti tadi, orang tidak mungkin disebutkan bapaknya Alawi kalau tidak memiliki anak Alawi. Kalau di Madura itu seperti halnya bapaknya bernama Toha, anaknya bernama Sadirman, maka disebut Pan Sadirman. Bapaknya Marli, punya anak namanya Margi, maka disebut Pan Margi. Seperti itu. Itu terkonfirmasi bahwasanya Pan Marli ini memiliki anak yang bernama Margi, sehingga disebut Pan Margi. Biasanya yang disematkan itu adalah anak sulungnya, sama dengan kebiasaan orang Arab. Itu sudah biasa ya. Jadi di sini ada kepopuleran Abil Hasan Ali bin Muhammad ini di Yaman. Penduduk Yaman rata-rata menyebutnya Abil Jadid. Cuma secara spesifikasi di Hadramaut, di sini asyraf atau sesepuh daripada Abil Hasan ini dikenalnya dengan Abi Alawi atau Ali Abi Alawi, keluarga dari bapaknya Alawi. Siapa bapaknya Alawi? Abdullah. Kenapa kok disebut Abdullah? Karena Abdullah ini bapaknya Al-Jadid sebagaimana dalam keterangan As-Suluk. Sekarang kita lihat silsilah Ba'alawi Habaib yang ditengarai sebagai leluhur Habaib dalam As-Suluk. Kita buka di halaman 462 sampai 464 kalau bisa dicek di As-Suluk. Apa itu juz 2. Thumma, kita baca dari awal ya. Bukan hanya dibaca seperti Kemat, dibaca apa itu sebagian saja atau seperti Ustadz Nurhia ini. Bahkan Ustadz Nurhia tidak melihat ini kayaknya, tidak membaca As-Suluk secara hatam, hanya membaca kutipan Kemat saja. Allah. Kita baca. Thumma mikhlafu Hadramaut wa huwa mikhlafun yaglibu ala ahlihi al-badawah asy-syadidah wa kharaja minhu jam'un min a'yanil ulama ghalibuhum min qaryataini huma Tarim thumma Shibam wa qad dzakartuhuma. Tarim aqdamuhuma famin mutaqaddimihim ghairu man dzakarahu Ibnu Samurrah jamaah minhum Muhammad bin Ahmad bin Yahya ila qol. Ibaratnya panjang, ini buka ke halaman selanjutnya. Wa min baiti Abi Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abil Jadid ma'a waridi Ta'iz atau Taiz wa hum baitu salahi tariqin wa nasaba fihim jama'atun atau wa nusiba fihim jama'ah minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Coba kita perhatikan satu persatu. Thumma mikhlaf Hadramaut. Di daerah Hadramaut itu merupakan daerah yaglibu ala ahlihil badawah asy-syadidah. Nah, itu merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya itu keluar masuk. Ada yang datang, ada yang keluar dari sana. Wa kharaja minhu jam'un min a'yanil ulama. Dari sana keluar sebagian besar para ulama. Yang paling lumrah dari dua desa, dari Tarim atau dari Shibam. Kemudian min mutaqaddimihim, dari ulama terdepan mereka yang ada di Tarim tersebut, yang selain ulama yang disebutkan oleh Ibnu Samurrah. Dari sini sudah membatalkan terhadap 12 pertanyaan Imaduddin tersebut, yang intinya hanya satu. Ini As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh Ibnu Samurrah. Berarti di sini terkonfirmasi bahwasanya data yang ada dalam kitab Ibnu Samurrah itu tidak lengkap. Berdasarkan apa? Kesulitan informasi pada saat itu mungkin. Ini diakui oleh As-Suluk, jelas ya. Ada yang disebutkan oleh As-Suluk tapi tidak disebutkan oleh Ibnu Samurrah. Di antaranya yaitu yang di sini yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah, yang kemudian keturunannya ditengarai sebagai Alu Abi Alawi atau Ba'alawi, yang kemudian turun-temurun menjadi
apa itu nasab daripada para habaib di Indonesia dan di belahan dunia yang lainnya, ialah Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, Abdurrahman bin Ali bin Ba'alawi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan banyak contoh-contoh yang lain. Sekarang ketika As-Suluk atau Al-Imam Al-Janadi dalam kitabnya tersebut memberikan atau menyampaikan informasi atau data-data yang tidak disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Samurrah dalam kitabnya, lantas dari mana dapatnya Al-Imam Al-Janadi ini kemudian ditaruh dalam kitab As-Suluk? Kita lihat sumber pengambilan As-Suluk. Ini nanti ketahuan bahwasanya Ustadz Nur Ihya ini entah karena tidak hatam bacanya atau karena mau niat berbohong. Kita lihat juz 1 halaman 67. Wa'lam, ketahuilah, anni akhadtu, bahwasanya saya mengambil akhbarul mutaqaddimina ghaliban min ahadi kutubin thalathah. Saya mengambilnya dari kabar-kabar tentang kabar-kabar ulama terdahulu, itu secara garis besar lumrahnya adalah dari salah satu 3 kitab pokok. Yang paling kamal, yang paling sempurna penjelasannya adalah kitab yang dikarang oleh Al-Faqih Abi Hafs Umar bin Ali ibn Samurrah, yang dikenal oleh kita dengan sebutan Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Thumma yuqaribuhu kitab Abil Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Kemudian yang dijadikan tendensi pokok setelah kitabnya Ibnu Samurrah adalah kitab Abil Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Kitab ini ditengarai oleh muallifnya, oleh Al-Janadi. Dalam kitab As-Suluk ini hanya ada juz 3-nya saja. Ini sudah mematahkan daripada klaim-klaim yang terdahulu. Masa ada kitab hilang? Masa ada kitab musnah? Ini banyak. Dan juga disebutkan oleh Ustaz Nur Ihya, Talkhisul Iwaji itu juga musnah. Banyak kitab-kitab musnah. Yang barangkali di sana terdapat catatan bahwasanya nasab Sadeh Ba'alawi. Kalau ini tidak diterima, maka akan ditertawakan kita oleh ulama dunia yang lain. Kenapa? Banyak kitab-kitab yang musnah. Contohnya Al-Funun. Al-Funun memiliki 800 jilid, 400 fan. Yang ada sekarang berapa cuma? Kalau tidak salah 2, sekitar 2 jilid. Yang tersisa 800 tinggal 2 saja. Setelah itu yang ketiga, tsumma yuqaribu tarikh Sun'a Ibnu Jarir As-Sun'ani Az-Zuhri. Tsumma yuqaribu tarikh Imarah Al-Mufid fi akhbari Sun'a wa Zabid. Jadi itu sumber pengambilannya yang dari kitab. Ya, tanpa menutup kemungkinan bahwasanya beliau juga mengambil dari akhbarus syuyukh, dari penuturan-penuturan syekh. Nah, sekarang kesimpulannya dari kitab As-Suluk bahwa Jadid dikenal sebagai Ali Abi Alawi. Dalam artian bapaknya, keluarga bapaknya Alawi. Siapa bapaknya Alawi? Bapaknya Alawi adalah kata lain dari Abdullah. Sekarang Abdullah punya anak yang bernama Alawi. Seperti itu. Itu arti lainnya berarti Abdullah punya anak Alawi. Yang kedua, bahwa keluarga Ahmad bin Muhammad bin Ali Ba'alawi dengan keluarga Abul Jadid adalah satu rumpun keluarga. Satu rumpun keluarga. Kenapa? Karena Alawi di sini bin Ubaidillah sama dengan Jadid bin Ubaidillah, Basri bin Ubaidillah. Seperti itu. Kenapa kok tidak disebutkan Abi Basri atau Abil Jadid di Hadramaut, di mana Abul Hasan itu hidup? Kenapa kok tidak disebutkan seperti itu? Justru yang terkenal Abi Alawi. Itu menandakan bahwasanya Abdullah atau bapak daripada Jadid ini memiliki anak yang bernama Alawi. Seperti itu cara memahaminya. Allah. Sekarang kalau seandainya dengan kesombongannya semuanya Ustaz Nur Ihya mengatakan, oh ini data yang diambil oleh Al-Janadi dalam kitab As-Suluk, ini data yang tidak valid. Ini merupakan kesalahan dari As-Suluk. Maka bagaimana komentar daripada As-Suluk, daripada pengarang kitab As-Suluk? Seperti ini. Beliau mengatakan, Imam Al-Janadi, wa in tuhaqqiq, kalau tidak salah seperti ini berarti. Wa mata tuhaqqiq, kalau seandainya sampean mentahqiq ternyata terdapat kholal, terdapat kesalahan, kekeliruan dalam kitab saya, maka silahkan falyuslihu. Silakan untuk diislah, untuk diperbaiki. Tapi memperbaikinya ba'da tahawutin, setelah sampean berhati-hati dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena menurut
Imam Al-Janadi, saya mengambil ini min madhannin qawiyah, kalau tidak salah seperti itu berarti, dari asumsi-asumsi yang dibangun melalui dasar-dasar yang kokoh, yang kuat. Bahkan beliau mengatakan usahanya dalam mengumpulkan data tersebut. Beliau berangkat dari daerah Janat ke nawahi ba'idah, ke tempat-tempat penjuru dunia yang jauh. Sampai beberapa tahun akhirnya terkumpul data, kemudian dibuatlah, disatukan, diberi nama kitab As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Ini kelas peneliti benar ini. Benar dikatakan mu'arrikh sebagai peneliti karena terjun langsung. Kalau sampean dari rumahnya saja tinggal googling, mau dikatakan peneliti yopo. Sekarang kita lihat redaksi dalam Burqah Al-Musyiqah, halaman 82 sampai 83. Qala al-Imam Al-Janadi fi tarikhihi wa minhum asy-Syaikh. Ini sudah sama redaksinya dengan yang di depan. Wa dzakara Ibnu Samurrah fi tarikhihi wal Iwaji fi talkhisihi wal Imam Husain Abdurrahman Al-Ahdal fi tarikhihi. Jadi di sini 3 yang dijadikan tendensi untuk mengartikan Abdullah ke Ubaidillah. Yang pertama, ini data yang ada dalam As-Suluk. Yang kedua adalah tarikh Talkhisul Iwaji. Kemudian tarikhnya Al-Habib atau As-Sayyid Husain Abdurrahman Al-Ahdal. Bahkan mengatakan bahwasanya Ibnu Samurrah dalam tarikhnya dan Al-Iwaji dalam talkhisnya dan Imam Husain Abdurrahman Al-Ahdal dalam tarikhnya ini menyebutkan hal tersebut bi ahsani ibaratin wa absati isyaratin, dengan ibarat yang lebih baik, dengan redaksi yang lebih baik, dan dengan isyarah yang lebih luas. Artinya ketika Talkhisul Iwaji terkonfirmasi ini kitab yang sudah musnah, maka bisa saja ini dari Habib Ali As-Sakron ini mengambilnya dari Talkhisul Iwaji juga, sehingga mengambil kesimpulan hakadha huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattar fi kutubihim wal mutadawil. Saya lebih suka membaca wal mutadawil bukan wal mutadawil. Wal mutadawil fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa wa qad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan. Mimma taqaddama di atas ini, bukan di mana, di atas ini di halaman berapa, 82 83-nya. Sedangkan hakadha huwa huna Ubaid di sini di halaman 148 sampai 152. Awalan mangkulan min tarikhil Janadi wa talkhisil Iwaji wa sabaqal kalam fi tarjamati Abil Hasan Ali. Artinya apa? Artinya di sini sama dengan keterangan yang dalam As-Suluk pemahamannya. Abi Alawi berarti Abdullah memiliki anak Alawi. Abdullah memiliki anak Alawi, selain itu juga memiliki anak Al-Jadid, sesuai dengan redaksi data yang menyebutkan nasab daripada Abul Hasan Ali ke atas sampai ke Rasulullah SAW melalui jalur Abdullah bin Ahmad bin Isa. Seperti itu. Wa qawluhu Abdullah bin Ahmad bin Isa hadza huwal masyhur inda ulama Yaman. Sama. Jadi yang masyhur menurut ulama Yaman ini wal ma'ruf indahum wa mutadawal ladaihim wal madhkur fi fatawihim walladhi yadhkuru indi anna syai' al-Imam Abdullah. Ini Ubaid yang ditengarai sebagai Abdullah, ini yang masyhur di kalangan ulama Yaman, di kalangan orang-orang Yaman. Di sana sudah sepakat bahwasanya Abdullah ini disebut Ubaid. Penyebutan Abdullah ini Ubaid. Kemudian memberikan alasan Ali As-Sakron, kenapa di sini kok disebut Ubaid padahal nama aslinya adalah Abdullah. Ini walladzi yadhharu indi. Walladzi yadhharu indi di sini jangan kita artikan bahwasanya ini asumsi yang tanpa dasar. Ketika mengatakan wal azhar atau walladzi yadhhar, di sini yadhharnya sudah ada data konkret sudah. Hanya saja mungkin kita saja yang kurang jauh mainnya seperti itu. Walladzi yadhhar indi annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Bahwasanya Ubaid ini adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Seperti itu. Kenapa? Karena mentaskhir alasannya sebagai tawadu'an, takhadu'an, dan lain sebagainya, bisa dilihat dalam halaman 148 sampai halaman 152. Jadi di sini jelas yang salah faham bukan Syekh Ali As-Sakron, bukan Syekh Ali As-Sakron, akan tapi yang salah faham Ustadz Nur Ihya. Ustadz Nur Ihya ini mungkin punya anak. Kalau seandainya Ustadz Nur Ihya punya anak laki-laki namanya Dullo, maka disebut bapaknya Dullo. Itu sudah biasa, Ustadz. Atau sampean punya anak namanya Kartika, bisa disebut sama tetangganya sampean
bapaknya Kartika, itu sudah biasa. Nggak mungkin sampean tidak punya anak bernama Kartika, oleh orang di sekitarnya disebut bapaknya Kartika, maka sekitarnya itu bohong semua. Seperti itu, Ustaz. Monggo Ustaz lebih dikentalkan lagi kopinya dan lebih dijauhkan lagi perjalanannya. Seperti itu, Ustaz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.